Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nuke Syafila di Bincang-Bincang Sehat bersama kali ini saya sudah bersama narasumber Dr. Dimas Widayu, spesialis gizi klinik ya Dok ya. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Baik, sahabat sehat, kita akan berbincang-bincang mengenai obesitas ya Dok ya kali ini ya. Dan mungkin untuk dokter spesialis gizi klinik ini di Pekalongan masih jarang gitu Dok. Iya. Mungkin bisa disampaikan dulu ke sahabat sehat yang ada di rumah tentang dokter spesialis gizi klinik itu seperti apa? Oke, sebelumnya Assalamualaikum ya buat semuanya. Memang perkenalkan saya Dr. Dimas, spesialis gizi klinik untuk di Pekalongan. Kebetulan memang baru saya satu-satunya. Tidak hanya Pekalongan, mungkin se-Karisin dan Pekalongan ya, mungkin sampai ke Tegal, Selawi itu belum ada. Jadi dari Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang sampai ke Selawi ya. Terakhir mungkin baru Cirebon ada. Masih jarang kalau untuk di Jawa Tengah. Rata-rata memang kami itu larinya ke kota besar. Karena memang sekarang animo masyarakat kan untuk sadar, untuk estetik ya, penampilan itu masih ke menengah ke atas. Jadi mungkin mereka yang aware dengan SPGK itu kota besar. Bandung, Jakarta, Surabaya, gitu ya. Artis-artis itu ya. Betul. Tapi sekarang bukan artis pun juga sudah mulai sadar kayak ya. Gimana pengen perempuan mana yang nggak pengen langsing, cantik dan awet muda gitu kan? Dan sehat pun. Iya, tentu saja sehat. Karena memang semua obesitas itu tidak ada yang sehat. Jadi kalau ada yang mengklaim dia obesitas ora popo, tapi kan aku sehat. Nah, itu hanya denial. Tidak ada orang obesitas yang sehat. Karena di dalam tubuh seorang obesitas itu terjadi proses inflamasi. Jadi peradangan ringan, silent, kronik gitu. Jadi dia ringan tapi berjalan cukup lama dan akan terus berlanjut ke seluruh tubuhnya. Jadi nanti masuk ke seluruh organ-organ penting di dalam tubuhnya. Makanya kenapa sekarang 10 penyakit tertinggi di dunia itu apa? Itu semua penyakit metabolik. Jadi yang berkenaan bukan karena kanker, bukan karena penyakit paru atau apa, tapi metabolik. Jadi yang ke dalam tubuh kitanya itu yang berkenaan dengan gaya hidup, lifestyle yang salah, jantung, stroke, diabetes mellitus, obesitas itu nantinya berkomplikasinya ya ke situ. Satu ke DM dulu ya, diabetes mellitus. Dari diabetes mellitus komplikasinya nanti akan terus banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari stroke, jantung, ginjal, terus ke mata, ke kaki, tangan, semuanya bisa kena. Padahal orang obesitas rata-rata pada akhirnya dia akan menderita diabetes mellitus tipe 2. Jadi berhati-hatilah untuk yang memang dikategorikan indeks massa tubuhnya itu obesitas. Jadi kalau kita ngomong obesitas kan memang sekarang itu apalagi setelah pandemi ya. Animo masyarakat itu kan memang makan enak, nyantai di rumah, Jadi namanya kita bahasanya itu sedentary life. Jadi kita nggak banyak gerak, makan aja bisa lewat GoFood. Terus sekarang model makanan sudah mulai beralih ke western, yang semua serba deep fry. Jadi dengan ada mayo, ada keju mozzarella, terus boba, krim, gula, apalah semuanya itu enak-enak semua ya. Tapi racun semuanya. Nah, jadi kalau kita mau tahu nih
kita termasuk obesitas atau bukan, itu ada penilaiannya. Jadi harus dihitung dulu. Indeks massa tubuh namanya. Proporsi antara berat badan terhadap tinggi badan kita. Jadi misal Mbak Nuke aja yang dicontohkan nih. Nanti biar tahu masuk obesitas apa enggak. Iya. Berat badannya berapa? 155. Itu tinggi badan ya? Tinggi badan iya satu. Kalau berat badannya 59. Oke, kita hitung ya. Jadi cara menghitung indeks massa tubuh untuk mengetahui kategori tubuh kita itu masuk di normal, overweight, obesitas, atau malah yang underweight gitu ya, yang kurus sekali, yang malnutrisi. Nih kita coba contoh beratnya. Mbak Nuke terlalu jujur. 59, tinggi badannya 1,55. Jadi 59 dibagi tinggi badan dalam meter ya, 1,55 dikuadratkan. Kita kali 1,55. Hasilnya 24,56. Nyaris Mbak. Nyaris ya. Tapi masih aman ya. Sudah overweight. Emang iya. Itu kalau kolesterol tinggi itu juga pengaruh nggak sebenarnya untuk ke obesitas nantinya? Loh pengaruh. Jadi tapi perlu diketahui juga ada juga orang obesitas dengan nilai laboratoriumnya masih normal semua saat ini. Tuh. Tidak tahu nanti ke depannya bagaimana gitu kan. Jadi kalau mau dan juga orang kurus belum tentu kolesterolnya rendah. Betul. Gitu. Iya, saya menjumpai beberapa teman yang badan kurus tapi ternyata kolesterol tinggi. Iya, karena kan lifestyle, pola makan, pola hidupnya dia gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan. Tapi sudah itu perlu ini aja lagi tuh. Itu tadi obesitas itu dia tuh sebagai pemicu di penyakit-penyakit metabolik lainnya. Nah ini kalau Mbak Nuke tadi kan 24,56. Nah kategorinya itu untuk yang normal itu di bawah 23, jadi 22,9. Di atas 23 sampai 25 itu overweight, jadi kelebihan berat badan ginu-ginu ya Mbak ya. Kalau orang Jawa kan senangnya yang ginu-ginu gitu ya. Tuh. Di atas 25 baru obesitas. Jadi kalau Mbak Nuke pingin berat badannya turun ke berat badan normal berapa? Coba aja kita lihat. Tadi dari 59 dikurangin. Nah, seharusnya berat badannya Mbak Nuke itu setidaknya 54. Itu sudah batas atas. Misal ditarik jadi 55 masih bisa. Wes itu berarti maksimal 55. 55 itu kembali ke 10 tahun yang lalu. Oh, gitu. Enggak apa-apa. Saya gemuknya faktor U makin tambah. Itu alasan para momi-momi zaman sekarang. Gitu ya. Nah, ini kan beruntung sekali ya di Pekalongan ini, terutama di RSUD Kraton ini memiliki dokter spesialis gizi klinik gitu ya. Yang mana mungkin warga Pekalongan belum banyak yang tahu nih kalau ternyata di RSUD Kraton ini ada dokter spesialis gizi klinik. Nah mungkin bisa disampaikan ini dok ke masyarakat, ke sahabat sehat semua, bisa ke sini, nggak usah jauh-jauh ke mana-mana mungkin. Oke, jadi kalau memang ada yang ingin seperti tadi ya, untuk hidup lebih sehat dengan badan yang lebih menarik dan langsing, itu kami bisa menerima konsultasi obesitas atau penurunan berat badan dengan diet gizi seimbang. Jadi jangan takut kalau pengen kurus itu bukan berarti kita suruh puasa, nggak makan ini, nggak makan itu. Jadi tetap bisa makan 3 kali sehari, ngemil, tapi yang dimakan itu apa? Nah, itu yang perlu kita tahu, dan spesifiknya setiap orang itu berbeda. Jadi antara Mbak Nuke dengan saya itu mungkin nanti pendekatan untuk dietnya berbeda. Mbak Nuke dengan aktivitasnya yang sering di lapangan misalnya, terus dengan kebiasaan hidupnya di keluarga atau apa kesukaan gitu ya, makanan favoritnya apa, itu berbeda dengan saya. Jadi spesifikasi
personalized diet untuk masing-masing orang itu berbeda. Jadi nggak bisa kita tuh cuma asal ngikutin tren gitu. Oh ini lagi ada tren OCD, ini lagi ada tren keto diet, ikut-ikutan oke. Kalau bisa menjalani mungkin bisa turun, tapi pasti ada waktu stucknya. Dan akhirnya kalian akan kembali lagi ke titik semula yang lebih tinggi lagi berat badannya. Jadi kayak efek pingpongnya itu ya. Karena kan jenuh ya, mungkin ya, nggak pas dengan dietnya, dengan tubuh kita. Harusnya sekian, turunnya nggak boleh langsung sekian. Itu ada timingnya, ada caranya. Pengaturan diet yang benar itu yang bikin tubuh kita itu tetap sehat walaupun nanti turun. Itu kan ada yang nggak mau kurus nanti kempot, nggak mau kurus nanti gelambir. Nah itu yang kita akan hindari karena berat badan turun itu bukan hanya massa lemaknya saja yang hilang, tapi kita harus tetap mempertahankan massa otot. Itu yang penting. Jadi nanti di rumah sakit itu juga kita ada pemeriksaan dengan alat komposisi tubuh yang untuk menilai tidak hanya tinggi badan, berat badan saja, tapi bisa untuk menilai komposisi tubuh dari massa lemak, massa otot, massa lemak di visceral, jadi di organ dalam itu berbeda. Massa otot, massa lemak yang di bawah kulit sama massa otot yang nempel di jeroan gitu ya, di massa organ dalam itu. Nah, kalau mungkin ada nih pasien yang ingin kesini konsul atau ingin mengurangi obesitasnya atau mungkin juga tentang kolesterolan itu, gimana dok? Prakteknya jam kapan saja, terus jam berapa gitu dok? Poliklinik gizi klinik kami buka setiap hari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul pagi jam 9 sampai jam 12. Jadi silahkan, tidak hanya untuk orang-orang yang sehat ataupun yang tidak berkeluhan penyakit, maksudnya ingin obesitas tadi ya, ingin menurunkan berat badan, tapi juga yang untuk diet khusus. Jadi diet khusus itu diet dengan latar belakang dia punya gangguan penyakit. Misalnya dia punya kencing manis, kolesterol tadi ya, dislipidemia. Jadi tidak hanya kolesterolnya yang tinggi, tapi ada trigliseridnya, LDL, HDL, semua fungsi yang berkenaan itu untuk ke jantung ya. Jadi itu juga bisa. Diet rendah uremik untuk pasien-pasien gagal ginjal, diet yang sudah gagal ginjal yang belum cuci darah ataupun yang post cuci darah, yang setelah cuci darah dan yang sebelum cuci darah itu berbeda dietnya. Ada lagi mungkin diet untuk gangguan hati juga ada, atau sekarang yang lagi banyak juga diet untuk tulang. Jadi yang pasien yang kena osteoartritis, osteoporosis, misalnya kayak itu ya. Jadi yang lansia dengan obesitas itu pasti rata-rata ada nyeri di lutut, ada osteoartritis, ada apa. Nah itu tuh mereka butuh sekali pengaturan diet. Oke, jadi setiap dokter spesialis penyakit dalam dan yang lainnya itu memang ya harus saling berkaitan dengan. Karena kan memang tujuannya kita di sini kan untuk pemberian pelayanan kesehatan ke pasien itu komprehensif Mbak. Jadi tidak hanya ditangani oleh satu dokter ahli, tapi bisa saling kita tuh kerjasama. Jadi kita rawat bersama. Misalnya butuh untuk yang konsultasi dietnya karena memang ternyata beberapa penyakit kan didasari oleh makanan juga, itu dikonsulkan ke gizi klinik atau mungkin ditambah dengan ke rehab medik misalnya atau lainnya.
Nah ini kan dokter Dimas ini kan di RSUD Keraton nih dok, rumah sakit negeri. Nah kalau ada pasien yang ingin ke sini misalkan konsultasi, periksa dan sebagainya, ini bisa pakai BPJS atau umum nih dok? Nah itu ya. Alhamdulillahnya kalau untuk yang dengan background latar belakang dia punya gangguan penyakit, misalnya diabetes mellitus dan lainnya tadi ya, jantung, stroke ataupun gagal ginjal, dengan dia atas konsulan dari dokter dari penyakit dalam atau saraf atau lainnya, itu bisa pakai BPJS. Tapi kalau yang untuk estetik, jadi yang untuk tadi dia hanya ingin berat badannya turun gitu, dari obesitas ingin langsing, itu yang nggak bisa. Tanpa penyerta. Ya, tanpa penyakit penyerta lainnya, itu yang nggak bisa. Jadi kalau yang pengen kurus, pengen langsing, mau nggak mau harus pakai umum. Gitu ya sahabat sehat ya. Jadi yang ingin diet sehat, konsultasi langsung dengan dokter spesialis gizi klinik, langsung saja ke RSUD Keraton ya. Dan kalau yang tanpa penyakit penyerta gitu ya dok ya, itu pakai umum. Tapi kalau dengan penyakit penyerta ada rujukan dari dokter spesialisnya, itu bisa pakai BPJS gitu ya dok ya. Mungkin terakhir dok ini ada yang ingin disampaikan lagi untuk masyarakat terkait obesitas ini dok? Oke, jadi penata laksanakan obesitas itu sebetulnya kita itu untuk jangka panjang ya. Jadi kita ingin sehat, untuk diet itu tidak hanya saat ini. Saya ingin turun berat badan sekian puluh kilo misalnya. Kita jalani diet hanya untuk 3 bulan, itu bukan begitu. Jadi perubahan gaya hidup lah sebenarnya yang tujuan utama kita. Kita merubah lifestyle, kita merubah mindset kita supaya kita itu menjalani diet seumur hidup dengan enjoy, tapi tetap tujuannya sehat. Oke, itu tadi kalau ngomongin masalah diet dan makanan kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Kita pengen tanya terus ngulik, terus ini makannya apa, yang dipantang apa gitu ya. Belum masuk itu ya. Nanti kita mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan sahabat sehat, dan untuk bincang-bincang sehat kita kali ini saya sudahi sampai di sini. Terima kasih Dokter Dimas. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya dok ya. Baik, sahabat sehat, kita pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.